Kemacetan masih jadi momok warga ibu kota. Tak sedikit masyarakat yang merasa jalanan Jakarta semakin macet hari-hari ini. Hal ini juga tercermin dari indeks kemacetan Jakarta, utamanya di jam berangkat dan pulang kantor yang sudah melampaui masa sebelum pandemi. Live Traffic TomTom Traffic Index merilis indeks kemacetan Jakarta sejak pukul 7 hingga 9 pagi berada di kisaran 59% sampai yang terparah di 63%. Sementara pada 2019 lalu, indeks kemacetan Jakarta pada tanggal dan waktu yang sama berada di angka 58 hingga 60%. Berbagai kerugian timbul akibat kemacetan. Pengamat transportasi menilai kerugian ekonomi akibat kemacetan Jakarta mencapai Rp71,4 triliun per tahun. Ini dihitung dari pemborosan bahan bakar yang capai 2,2 juta liter per hari dan waktu yang terbuang di jalanan. Borosnya pembakaran bahan bakar fosil akibat macet otomatis berdampak pada lingkungan. Lembaga riset mencatat sepanjang 2022, 263 kg dari emisi karbon dioksida berasal dari kemacetan. Terobosan untuk mengurai macet Jakarta terus dicari, salah satunya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan sudah ada 20 lokasi di ibu kota yang dipasangi lampu merah berteknologi kecerdasan buatan. AI bertugas menganalisa tingkat kepadatan kendaraan di simpang jalan dan menganalisa durasi lampu lalu lintas. Data AI akan digunakan untuk mengubah periode lampu lalu lintas hijau, kuning, dan merah untuk mengurai kemacetan. Lampu hijau akan menyala lebih lama di daerah yang volume kendaraannya lebih banyak. Sebaliknya, lampu merah menyala lebih lama di jalur yang sedikit keadaan mengantri. Dengan adanya AI ini menurut saya sangat efektif karena dinamika kepadatan lalu lintas di wilayah-wilayah tertentu, contohnya yang keramaian seperti Jakarta atau kota-kota besar itu sudah perlu menggunakan AI. Apakah dia sifatnya menggunakan kamera ataupun sensor, sehingga skala prioritas jalur-jalur yang memang harus didahulukan untuk diurai itu bisa terbaca oleh AI ini. Secara rasional, logik, technicality-nya gitu ya, memang ya AI salah satu approach untuk bisa solusi kemacetan dari yang memang itu problem yang sangat kompleks dengan berbagai macam instrumen yang bisa untuk mengatasinya atau menguranginya gitu ya. Dan AI saya pikir memang dalam banyak hal itu bisa banget untuk membantu mengurai masalah itu. Bukan kita nggak ngomong 80%, 100%, tapi menjadi contributing factor untuk bisa mengurai sedikit demi sedikit. Tetap ada manfaatnya, tapi itu hanya salah satu faktor mendukung dalam rangka untuk mengurangi kemacetan, karena sesungguhnya harus ada juga kebijakan-kebijakan lain yang menyertainya. Kebijakan yang disebut Trubus berkaitan dengan perilaku pengguna jalan dalam berlalu lintas. Masih rendahnya disiplin masyarakat tak ayal semakin menambah keruwetan berkendara di jalan Jakarta. Namun, keberadaan kecerdasan buatan diharapkan dapat semakin menegakkan disiplin berlalu lintas. Konteks AI-nya bisa apa lagi dari kebijakannya apa, strategi kita sebagai untuk manajemen kotanya, dibantu AI untuk mengawal eksekusi dan teknis untuk menjalankan eksekusinya dengan smooth. Nah, saya pikir AI itu akan bisa banyak dimanfaatkan untuk mengawal kebijakan tersebut gitu. Karena kan kita ada kebijakan, terus bagaimana implementasinya nih? Tadi ganjil genapnya, terus lihat koridor mananya, jangan parkir sembarangan di sini, itu kan bentuk peraturan. Penerapannya yang baru berlangsung seumur jagung disadari benar aparat kepolisian yang akan segera melakukan evaluasi guna mencari cara-cara lebih baik untuk mengurangi kemacetan ibu kota. Memang di Jakarta ini perlu penanganan khusus karena hampir semua titik memang macet ya. Karena saking padatnya kendaraan yang, pola apa yang dilakukan ini kita belum duduk bersama untuk melakukan upaya-upaya, dan kita belum melakukan kami pun belum pernah bertemu khusus untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas
pembangunan AI yang sudah dipasang di wilayah DKI Jakarta. Pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam mengurai kemacetan ibu kota menjadi satu langkah strategis yang harus terus dikedepankan agar benang kusut yang sudah terlanjur ada di jalanan ibu kota tidak semakin semrawut. Tim Liputan CNBC Indonesia.